akan kami perkenalkan terlebih dahulu pembicara pertama kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Roy Sparinga. Slide-nya ada, Mbak Dina. Pak Dr. Roy Sparinga ini adalah saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia atau disebut sebagai APKEPI. Ya. Ini yang kemarin bersama-sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan LSP JMKP dan Pusat Studi Pangan Gizi membuka Pusat Keamanan Pangan dan Penjaminan Mutu di Pusat Studi Pangan Gizi Universitas Gadjah Mada. Ini untuk mengingatkan juga Pak Roy ada kantor di UGM. Nah, kemudian setelah Pak Roy ini setelah lulus dari Universitas Brawijaya tahun 85, beliau mengambil gelar master di bidang mikrobiologi pangan di Universitas New South Wales Sydney Australia tahun 94 dan bergelar PhD di University of Reading UK ini tahun 99. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua BPOM ini di tahun 2013 sampai 2016. Dan sebelum menjadi Ketua BPOM, beliau juga sudah pernah menjadi Deputy Chairman for Food Safety and Hazardous Substance Control BPOM ini di tahun 2010-2013 sebagai Assistant to Deputy Minister for Medical and Health Sciences and Ministry of Research and Technology ini di tahun 2007 sampai 2010. Sekarang beliau juga merupakan anggota dari National Codex Committee Indonesia sejak 2011, Indonesian Pharmacist Association, dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Pak Dr. Roy Sparinga ini juga merupakan anggota dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika atau sering kita sebut sebagai KKHPRG. Aktif sebagai reviewer di Kementerian Ristek dan Teknologi atau saat ini juga bergabung dengan disebut sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, ini adalah CV dari Pak Dr. Insinyur Roy Sparinga. Waktu selanjutnya saya berikan pada Pak Roy. Monggo silahkan Pak Roy. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan slide saya berjudul Raising Awareness of Food Safety in Indonesia. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau kita bicara, saya bisa share, sudah terlihat? Baik. Sudah Pak. Ya, suara juga terdengar ya. Baik, ini ya. Sebelum saya sampaikan paparan ini, saya akan sekilas berbicara tentang asosiasi, kemudian kesempatan emas dalam era COVID-19 ini, kemudian bicara awareness, perception, dan saya sampaikan tadi bagaimana membangun budaya keamanan pangan yang selama ini dibicarakan hanya berbicara perlu budaya keamanan pangan, tetapi tidak pernah menyentuh apa sih budaya keamanan pangan dan apa yang harus kita lakukan. Ini menarik, salah satu tantangan nanti saya ajak Bu Trisha dan kawan-kawan memulai bagaimana membangun budaya keamanan pangan. Ya, kemudian tentu di akhir saya akan sampaikan poin-poin penting. Mengenai profil organisasi APKEPI. APKEPI adalah Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia. Ini dibentuk tahun 2015, didukung oleh Badan POM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia.
Dan dalam perjalanannya, Kementerian Kesehatan kami sangat intensif bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Pariwisata, dan tentu BNSP karena kami punya LSP terlisensi bidang jaminan mutu pangan, LSP JMKP. Dan ini LSP ini dicanangkan di Universitas Gadjah Mada. Saya masih ingat pada saat itu saya menjadi Kepala Badan POM, Bu Tricia sebagai host, ada event internasional, saat itu kita launching. Ingat sekali ya Bu Tricia. Ya, betul. Ya. Dan itu semangat anak-anak muda, saya senang. Dan ternyata setelah selesai dari Badan POM, saya diminta untuk menggantikan Bu Tricia. Bu Tricia adalah pendahulu kita, pendahulu kami di APKP, Asosiasi Profesi Pangan. Jadi siapa ketuanya adalah Bu Tricia, saya hanya penggantinya. Baik. Program kerja APKP adalah pengembangan profesi, standarisasi, kompetensi kawan pangan, pelatihan berbasis kompetensi SDM sektor pangan, percepatan sertifikasi kompetensi SDM, edukasi masyarakat terkait kawan pangan, peningkatan kapasitas UMKM pangan. Nah ini UMKM pangan banyak sekali nanti akan dibahas. Kami juga ada kantor tadi Bu Tricia menyediakan ruangan di UGM. Saya sebenarnya berkantor juga di UGM, tapi karena ada COVID, jadi jarak jauh terus. Nanti setelah selesai akan banyak sekali program-program di sana. Kemudian juga partisipasi aktif dalam pengembangan regulasi, standar, penilaian kesesuaian terkait keamanan pangan. Nah ini bidangnya Pak Halim. Baik, penguatan kerjasama APKP dengan mitra strategis. Ini poin-poin penting, sebagian sedang dirintis, sebagian sudah berjalan. Nomor 1, pelatihan berbasis kompetensi SKKNI divalidasi dengan uji kompetensi untuk dosen dan mahasiswa. Nomor 1 ini kami sudah berdiskusi dengan IPB Bogor dalam proses. Kedua, ini belum dilakukan. Saya berharap mungkin UGM bisa melakukan hal ini. Pengembangan dan tentu universitas yang lain kita undang. Pengembangan program pemagangan berbasis kompetensi bagi fresh graduate untuk memberi portofolio kerja. Dalam hal ini perguruan tinggi sebagai penyedia supply. APKP kita menyiapkan program kurikulum pelatihan sertifikasi mentor pemagangan dan industri. Ini ada apa ini? Kemudian industri tempat magang untuk pendampingan UMKM. Diarahkan untuk pemagangan ini UMKM sebagai koordinator GMP, inspektor GMP itu kita butuh itu. Jadi pemagangan dalam hal ini ya kita nyiapkan tenaga food service, pengelolaan higienis sanitasi, inspektur higienis sanitasi pangan dan retail pangan seperti pengelola GRP, inspektor GRP, dan Pemda kita siapkan juga inspektur higienis sanitasi, GMP, GRP, nanti juga bisa kita siapkan untuk hal ini. Maaf, agak kenapa ini ya? Macet ya? Dina bisa bantu? Iya, gimana Pak? Kemancet ya? Atau iya. Saya berhentikan dulu ya? Oh iya, betul Pak. Nanti masuk lagi ya? Ya, sebentar ya. Mohon maaf. Ya. Gimana caranya? Atau mau kita bantu mengoperasikan Pak? Iya, boleh. Dimulai aja. Oke. Maaf. Nah, slide-nya. Baik. Udah ada Bu kita. Udah ada Mbak? Harus digantiin dulu ya itu ya? Iya. Yang punya Pak Roy bisa di stop sharing dulu. Sebentar ini apa ya? Kok share ya? Iya.
Gimana menghentikan? Mohon maaf. Stop. Oke. Biasanya ada di Baik. atas ya. Di dekat. Oke. Ya. Ya, baik. Itu tadi Silakan. ada peserta yang masuk, jadi saya ternyata pengendalinya dari saya juga. Baik. Ya. Mestinya oke, baik. Silakan. Atau Sebentar. saya mulai lagi juga bisa sebenarnya. Nggak apa-apa, Pak. Ini udah kita coba. Sebentar. Ya, oh tapi ada ini ya, Mbak. Atau Ketutupan. dihentikan aja, saya mulai aja. Oh ya, oke Pak, oke Pak. Matikan aja dulu. Mohon Oke maaf. Bu, oke Pak. Ya, baik. Ya, mati. Ya, Ya, saya akan share. udah Pak Roy ya. Oke, screen. Ya, sebentar. Tadi sudah. Oh, saya. Kembali lagi yang tadi. Sudah sampai sini? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Pak. Masih belum. Oh, kenapa ya? Oh, belum ya? Bentar. Atau di situ dimatiin dulu mungkin? Udah Pak, di sini sudah dimatikan. Udah mati kan Mbak? Ya, udah mati Pak. Sudah mati? Mana ya Coba caranya? share konten lagi Pak. Oke, saya ulangi lagi. Ya. Oke. Masuk ya? Ya, Pak. Ya, sudah. Aman Pak. Baik, mohon maaf masalah teknologi. Jadi program berikutnya sudah terlihat ya. Nomor 4 ini sudah dilakukan dengan Universitas Gadjah Mada, pengembangan tempat uji kompetensi mandiri. Dan ketiga pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Ini juga kita bisa kembangkan. Baik, kita mulai sekarang program food safety. Bagaimana ini adalah peluang emas dan tentu sangat menantang. Kita bicara kawan pangan. Kawan pangan adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sering sekali melupakan kawan pangan. Tanpa kawan pangan tidak ada artinya ketahanan pangan. Kemudian food safety is science center. Food safety require share solution. Jadi food safety tidak punya rumah, selalu solusinya kita berbagi. Ini tidak mudah tentunya. Dan food safety in emergency sangat penting masalah kedaruratan pangan ini dibilang food safety ini tentu membutuhkan banyak hal. Jadi didukung oleh supply chains dan juga traceability dan seterusnya, ini nanti akan dibahas juga. Baik, kita bicara, seringkali kita mendengar kalau makanan itu tidak aman, itu bukan makanan. Jadi ini beberapa kali sering didengungkan. Jadi kembali lagi bahwa keamanan pangan menjadi sangat penting. Kita bicara apa global burden. Sebenarnya kontribusi keamanan pangan ini serba jauh di bidang kesehatan, di bidang kualitas sumber daya manusia. Kita lihat ini dari WHO bahwa keamanan pangan menyebabkan banyak tahun yang hilang ya, dengan perhitungan Delis ada 33 juta tahun hilang begitu saja karena adanya masalah keamanan pangan. Utamanya adalah tentu patogen ya, diarea kita tidak tahu, tapi jelas itu adalah foodborne disease, baik itu cacing, kemudian penyakit-penyakit invasif menyerang usus, dan juga cemaran kimia. Cemaran kimia ini sering dipersepsikan luar biasa, tapi sebenarnya dibandingkan dengan biologis jauh sekali. Kalau kita ranking kan penyakit-penyakit apa di sini ada foodborne disease, saya tidak menyebut satu persatu. Ini data dunia.
Jadi kalau di Indonesia mungkin terbatas. Tetapi apa saja patogen-patogennya, ada data-data yang sementara dipublikasikan. Kalau kita bicarakan di WHO Searo, Regional Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi anggota di sana, bahwa separuh lebih kasus typhoid itu ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi separuh hepatitis A dan typhoid itu ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia penyumbang terbesarnya. Jadi karena data kita juga adanya lebih banyak itu dibandingkan mungkin yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau kita bicara keamanan pangan, tentu mendominasi masalah produk-produk kita ekspor di luar negeri banyak tertolak karena masalah keamanan pangan. Kembali lagi kita harus benahi masalah keamanan pangan ini, banyak sekali, saya tidak satu persatu, tetapi kalau kita telusuri ternyata masalahnya mycotoxin dan seterusnya, sering kita bahas ini di UGM bersama Bu Trisha. Kalau kita bicara kontribusi keamanan pangan di Indonesia, itu kerugian kita dengan kurs $1.14.000 itu hingga 238 triliun, ya, dari data yang terbatas ini, ya. Jadi artinya angka ini tidak bisa disepelekan. Nah, KLB, ya, kalau kita bicara keamanan pangan paling mudah kalau tadi ada penolakan, ada kejadian luar biasa. Karena kalau kita bicara kasus-kasus di Indonesia ini tantangan, data-data epidemiologi kita sangat terbatas. Baik kita pakai data KLB, ya. Data yang ada di Badan POM paling banyak adalah berasal dari masakan rumah tangga, jajanan, siap saji, pangan, jasa boga. Ya, jadi ini paling mendominasi pangan-pangan kejadian luar biasa karena keracunan pangan. Ya, apa saja penyebabnya adalah mikrobiologi. Ya, kembali lagi kimia kemungkinannya kecil. Jadi apa saja ini datanya, jadi yang confirm patogen hanya 5%. Ini juga keterbatasan lab kita tidak bisa mengungkap apa penyebabnya. Ini juga tantangan. Berapa kali kami waktu itu di Badan POM membangun jejaring laboratorium dengan public health. Kami juga mengirim ke CDC. Kita siapkan sebenarnya, maka itu whole genome sequencing. Tapi ini masih terhambat, ya. Jadi kita belum siap mengembangkan ini. Kami berharap nanti dengan Kementerian Kesehatan akan mengembangkan surveillance kejadian luar biasa pangan dan kasus-kasus pangan bisa lebih terungkap lagi. Jadi ini tantangan, ini memalukan sebenarnya. Indonesia negara besar, tapi kalau bicara share data tidak tersedia. Adanya cuma tifus, typhoid atau hepatitis A, ya, umumnya. Kalau kita bicara faktor risiko universal penyebab keracunan pangan, ini ada 9 dan sebagian besar, ya, kita tahu bahwa kontaminasi silang, pangan yang berasal dari sumber yang tidak aman, pemasakan yang kurang matang, suhu penyimpanan pangan tidak sesuai, time temperature abuse, peralatan tercemar, kebersihan karyawan buruk, status kesehatan karyawan buruk, mutu air buruk, dan juga hama, pengendalian hama. Jadi ini masalah klasik sebenarnya. Bagaimana Indonesia, posisi Indonesia di negara ASEAN kalau kita bicara tingkat keamanan pangan? Ada data di Food Security Index, jadi Global Food Security Index. Kita lihat di ASEAN, kita bedah Indonesia adalah urutan ketiga dari belakang. Data Brunei tidak ada di sini kebetulan, ya. Ketiga, bayangkan saja kalau kita lihat mengapa Indonesia tidak terlalu bagus, salah satunya disebut di situ adalah air, ketersediaan air bersih, ya. Kalau kita melihat lebih jauh apa akar masalahnya, banyak sekali di sana. Poor hygiene sanitation,
lack of safe drinking water, lack of clean washing, lack of infrastructure, lack of cold chain system, dan seterusnya. Saya tidak akan bahas satu persatu, poor capacity enforcement regulation, pembiaran, dan seterusnya. Lack of harmonization, alignment of standard, dan juga kemiskinan. Dan saya nanti akan membahas tentang food safety culture. Bagaimana profil kompetensi sumber daya manusia di bidang food service? Ini data dari LSP CMKP pada saat kami melakukan penilaian kompetensi. Ternyata dari food handler, pengelola hygiene, inspektur hygiene sanitasi, rata-rata dari tahun ke tahun 2019, kenapa profilnya bagus? Karena pada saat itu yang membahas mengajukan uji kompetensi, mereka umumnya berasal dari industri pangan siap saji yang telah menerapkan food safety management system. Jadi data ini tidak mewakili, tetapi artinya kita tahu bahwa jika sesuatu unit usaha telah menerapkan food safety system, maka hasilnya juga baik. Contohnya adalah di food handler street food, hanya yang kompeten hanya 5% di sana. Ini gambaran di Jakarta. Saya tidak tahu Yogyakarta, mungkin perlu dicoba, Bu Trisha, nanti bagaimana pemahaman food handler street food di Yogyakarta. Coba menarik, kita lihat nanti. Mungkin ini menarik dilakukan. Gap kompetensi yang perlu ditingkatkan, food handler umumnya adalah basic personal hygiene, ya, cuci tangan, kebersihan, temperature control, cross contamination, pembersihan sanitasi, peralatan kerja, pengelolaan hygiene sanitasi makanan, ini temperature control, food safety hazard analysis, ini HACCP ya, food safety documentation and record. Kalau inspektur hygiene sanitasi makanan, di situ sama HACCP masalahnya, dan non-conformance ini juga banyak sekali ditemukan. Verifikasi efektivitas, jadi KAPA juga lemah. Baik, nah ini nanti mungkin Pak Halim akan membahas lebih lanjut. Sebelum ada COVID, ini bulan Februari, saya sampaikan di sini, tantangan keamanan pangan, banyak unit usaha makanan, kalau sebelah kiri ini akan habis ini, home kitchen, bukan habis, berkurang lah. Tetapi yang akan meningkat adalah diganti oleh ghost kitchen, dark kitchen, cloud cooks, dan seterusnya, yang tidak jelas di mana, karena lebih efektif, karena ada platform digital, tidak perlu buka restoran, ada dapur gitu. Nah, bagaimana tantangan kita bisa menyamah ini, gitu ya? Food deliveries, startup business, dan seterusnya. Ya, ada food truck, food vloggers, dan seterusnya. Ini banyak sekali marak waktu saat ini juga sudah marak ya. Bagaimana kita keamanan pangan di sana ya, yang gelap-gelap tadi ini. Tentu ini tantangan dari regulator dan kita akademisi perlu memikirkan hal ini. Nah, di era COVID ini ya, food safety ini bukan masalah food safety ya, tapi public health. Sudah jelas, tetapi saat beberapa waktu yang lalu di packagingnya ditemukan frozen food ternyata positif COVID ya. Ini untungnya tidak merebak ini informasi ini. Artinya di dalam kemasan pangan beku itu tercemar COVID ya, tetapi memang dia tidak akan berkembang. Artinya dia bisa bertahan di permukaan benda mati. Baik, kita bicara implementasi keamanan pangan di era new normal, sudah ada guidance jaga jarak, higiene personal, sanitasi pangan. Mungkin yang terlambat adalah belakangan, sirkulasi ruangan harus baik. Ya. Poin penting di sini adalah kalau kita bicara penerapan sanitasi pangan, food safety ini, praktek keamanan pangan yang baik, ini sebagian besar sudah dapat mengatasi masalah COVID, kecuali jaga jarak dan penekanan higiene personal. Saatnya kita memperkuat pangan di Indonesia. Ya. Sayang ini tertutup, ada WHA 2020
ada resolusi, ini banyak poinnya, 10-11 yang saya ingin sampaikan. Di sini perlu kita mempromosikan food safety management tools ya, termasuk di SMEs ini ya. Ini penting sekali ya. Kemudian juga bagaimana kultur keamanan pangan itu dibangun. Perlu melakukan pelatihan kepada komunitas, kepada sekolah. Sebenarnya Badan POM sudah pernah melakukan dan sekarang juga diteruskan, tetapi kita perlu melakukan revitalisasi. Kita bisa bantu, kita akan lesson learn-nya banyak dan kita perlu perbaiki di sana. Nah, bagian ketiga sekarang perception dan awareness food safety. Baik, karena waktunya juga sudah lebih banyak, saya akan cepat. Kalau kita bicara konsumen, persepsi di tiap negara beda-beda, tergantung bagaimana media di sana mengekspos. Seperti di Australia, Salmonella, E. coli, kalau di Eropa antibiotik, hormon, steroid. Kalau di Amerika ini menarik, utama 2019 ke 2020. Kita lihat 2019 adalah foodborne illness bakteria yang tadi kami sampaikan. Tetapi tahun 2020 ternyata 24% mereka concern terhadap COVID-19. Jadi top food safety concern isunya adalah COVID-19. Walaupun kita bicara tadi tidak ada hubungan, tetapi bagaimana mereka mengonsumsi itu mengubah perilaku. Karena bagaimana orang Amerika, jadi ada perubahan 85%, mereka mengubah bagaimana cara masak, bagaimana memesan, bagaimana snacking, dan seterusnya, mencuci sayur, dia takut sekali tercemar, bahkan salad takut sekali. Bagaimana Indonesia perlu disurvei sebenarnya perilaku kita. Maaf, datanya untuk Indonesia sangat lama, 2013 saat saya di sana, saya tidak tahu, saya belum dapatkan data terbaru. Pada saat 2013 itu orang Indonesia takut penyalahgunaan bahan berbahaya, formalin, boraks, dan seterusnya, rodamin B, sampai hari ini mungkin ya. Jadi karena medianya mengekspos seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Banyak masalah pangan. Jadi ada gap di sini, persepsi masyarakat dan persepsi akademisi di sini, ya, risk assessment expert. Ada ruang hampa. Inilah tantangan kita di UGM, tentu perlu memikirkan, tidak hanya regulator. Hoax itu banyak. Karena apa? Risk manager diem atau cenderung no comment, walaupun tidak mengatakan no comment, didiamkan saja. Banyak sekali hoax itu di luar. Ada buah kemarin saya terima, ini kode, ini nggak baik, ini nggak baik. Itu harus dipatahkan sebenarnya, ya. Dan kalau tidak yang berkembang persepsi masyarakat, mereka dengan blogger, vloggernya, dan mereka mempercaya ini berbahaya. Contoh mengapa harus menggunakan masker tidak mudah kan sampai hari ini kan, karena mereka mungkin karena tidak tahu manfaatnya, butuh edukasi, perlu role model. Kalau seorang pimpinan mengatakan, oh kita harus pakai masker, tapi maskernya ditaruh di sini, tentu kita sebaiknya tetap memberikan contoh begitu. Masker tersedia, ini contoh saja. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku untuk mengurangi perubahan perilaku individu, ada faktor internal, ada eksternal. Dan internal ini predisposing factors, menurun ya lingkungan, tetapi juga eksternal ini juga kaitan dengan budaya. Perilaku ini sangat ditentukan oleh internal dan eksternalnya budaya khususnya. Jadi ada reinforcing factors, ada role model, reward and punishment, dan enabling factors. Tentu ada akses, cuci tangan, dan seterusnya. Jadi tanpa ini dibenahi akan sulit di bagaimana mengedukasi di sekolah dan seterusnya. Jadi ini harus dibenahi di sekolah-sekolah. Baik, saya akan sampaikan bagaimana membangun keamanan pangan. Baik, kalau kita bicara keamanan pangan, itu adalah nilai, keyakinan, norma bersama, ya, yang mempengaruhi mindset atau perilaku, pola pikir dan perilaku terhadap keamanan pangan. Jadi jangan lupa ini adalah bersama, norma, belief, value bersama, ya. Dan tidak cukup hanya memberikan knowledge, regulasi gitu, tidak cukup.
Jadi harus ada raising awareness, jadi bagaimana ini mengubah perilaku. Jadi social behavior sciences ini diperlukan dalam hal ini. Ada 6 step. Jadi kalau mengubah food safety culture, ya, modelnya adalah pertama ekspektasinya apa, kemudian edukasi, kemudian komunikasi, dan accountability, mereka punya tanggung jawab masing-masing, dan diukur, harus terukur ya, bagaimana perubahan-perubahan itu, dan ada juga bagaimana reinforcement-nya. Ya, ini di Jepang yang cukup berhasil di sana. Nah, salah satu contoh, tinggal sedikit kami ingin sampaikan, critical component food safety culture, Global Food Safety Initiative, ini ada dibentuk banyak 35 working group, technical working group, merumuskan bagaimana membangun budaya kawan pangan. Jadi ada visi misi, bagaimana dilihat orang-orangnya, jadi stakeholders-nya, governance-nya, communication-nya seperti apa, bagaimana dibangun konsistensi, accountability, performance measurements, dan dokumentasi, bagaimana adaptability-nya, dan juga bagaimana awareness tentang bahaya dan risiko. Ada 2 hal penting dalam hal ini. Ini sangat detail, tentu akan bicara, kalau kita bicara budaya kawan pangan, harus dari masing-masing komunitas. Tidak bisa kita ngomong budaya kawan pangan Indonesia, harus bicara mulai detailnya masing-masing komunitas, di sekolah, di pasar, di industri, dan seterusnya. Ya, ini yang perlu kita bicarakan. Nah, menariknya, di sini juga dilihat level maturity levelnya. Jadi, seperti apa untuk senior management, middle management, dan frontline employees, dan juga people element maturity model, bagaimana governance, supply chain, orang-orang yang kerja di supply chain, ini katakan ini di industri ya, nanti akan dibicarakan oleh Pak Adi mungkin ya. Di sini orang-orang di supply chain apa yang perlu dilihat, bagaimana dia maturity levelnya. Jadi bagaimana strateginya mengubah itu semua. External stakeholders, teamwork, empowerment, community, performance, dan seterusnya. Banyak sekali. Saya tidak mungkin bahas satu persatu. Mungkin nanti khusus mengenai ini kita akan membuat, katakan saya mengajak Bu Trisha ini dan kawan-kawan, bagaimana dengan pasar ya. Mungkin saya pernah menjadi konsultan WHO di situ, tapi tidak berlanjut ya. Saya ingin membantu Kementerian Kesehatan bagaimana mungkin di Yogyakarta Pemdanya pasar ini dilakukanlah perubahan-perubahan perilaku di sini. Nah, ini contoh kalau di suatu industri yang berbahaya adalah kita cek bagaimana pemahaman dan percaya dirinya. Yang berbahaya adalah pemahamannya salah, tetapi confidence-nya tinggi. Sudah salah, tapi pede. Ini yang berbahaya ini. Ya, ini di food vendors ini banyak sekali terlihat. Ya, ini yang sulit sekali di tantangan terbesarnya. Jadi mana yang perlu diprioritaskan? Nanti kita mapping katakan, nah ini food safety culture mana yang perlu kita ubah. Ya, ini ada beberapa tempat-tempat strategis ya. Ada di pelelangan ikan, di pasar, di sekolah. Saya rasa mungkin kita perlu pikirkan mana yang strategis di sini ya. APKP siap bersama kerjasama berkolaborasi dengan Pemda, dengan akademisi, mungkin kita sama-sama melakukan perubahan ya. Jadi dengan hal perubahan budaya kawan pangan. Kunci suksesnya adalah komitmen pemimpin komunitas strategis dan jajarannya di sepanjang rantai pangan. Tapi kita mulai saja yang strategis. Pendidikan, pelatihan, komunikasi terus-menerus konsisten, target terukur, perlu role model, akuntabilitas pribadi, reinforcing system. Ya, bagaimana kita harus bangun itu, keterampilan beradaptasi, memahami praktek keamanan pangan yang baik, sadar mengenai bahaya risiko keamanan pangan. Baik, sebelum saya tutup, saya browsing, ini salah satu contoh USDA, banyak sekali food safety education resources di sana, contoh-contoh yang menarik, banyak inovasi baru di sana. Kalau kita klik di sana, banyak permainan, mungkin perlu kita kembangkan hal ini. Ya,
seperti all superheroes love clean hands. Jadi mulai dibangun mulai kecil dini PAUD, tangan bersih ini senang dengan tangan bersih, dia mengidolakannya. Harus mulai dari dini. Closing remark saya. Kesimpulan dan saran, pandemi COVID adalah peluang emas untuk memperkuat kawan pangan, antara lain perilaku hidup bersih dan sehat, praktek kawan pangan yang baik mengurangi risiko penyebaran COVID-19, peningkatan kawan pangan akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan ekonomi nasional. Penguatan kawan pangan tidak cukup dengan meningkatkan kesadaran kawan pangan, harus mampu mengubah perilaku dan menyentuh budaya kawan pangan. Ingat, budaya kawan pangan adalah nilai, keyakinan, norma bersama yang memengaruhi pola pikir perilaku terhadap kawan pangan di dalam dan di seluruh organisasi. Budaya kawan pangan harus dibangun di setiap komunitas. Prioritaskan komunitas strategis. APKP siap bekerjasama dengan mitra strategis untuk membangun kawan pangan nasional. Terima kasih, ini alamat saya, dan informasi lebih lanjut ada di Jakarta, Bogor, kantor kami, dan jangan lupa ada juga di Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.